Hai, minasan konnichiwa. Di video terakhir ini kita akan belajar mengenai geologic time scale atau misalnya kita membahas mengenai zaman batu ya. Jadi sekarang kita tinggal di bumi sebelum zaman sekarang ada berjuta-juta tahun lalu. Apa yang terjadi di dalam bumi itu ada banyak sekali makhluk hidup seperti dinosaurus dan lain-lainnya. Kita akan melihat satu persatu ya. Jadi seandainya kita tulis umur bumi dari bumi lahir sampai hari ini, kita bagi menjadi 12. Ya, anggaplah ketika bumi lahir itu 1 Januari dan hari ini adalah hari tanggal 31 Desember. Kita bisa membayangkan ya berapa lamanya. Pertama, 3 bulan pertama, jadi 3/12, jadi 1/4 dari waktu bumi, itu tidak ada makhluk hidup di sini. Hanya ada gas, kemudian ada senyawa inorganik dan sebagainya. Ya. Kemudian kira-kira tanggal 4 Maret di sini, ya kira-kira ya, setelah sudah 1/4 masanya itu mulai muncul kehidupan. Ya. Dibilang mulai muncul kehidupan pun itu juga bukan makhluk hidup yang biasa, tapi semacam sel prokariot, sel yang biasa yang tidak memiliki nukleus, prokariot biasa ya. Nah, setelah lebih dari setengah dari umur bumi, itu pertama kali muncul sel eukariot, sel yang memiliki nukleus. Ya, itu pun masih selama 3 bulan ini, artinya selama 1/4 dari umur bumi, dia juga terus masih dalam kondisi single seluler, jadi masih satu biji sel eukariot saja. Kemudian setelah sudah mulai 13 Oktober kira-kira, mulailah multisel. Multisel itu kan adalah makhluk hidup yang memiliki banyak sel, tidak cuma satu seperti kita ya, multisel. Nah, kemudian 1 bulan berikutnya, yaitu 1/12 dari munculnya multisel itu, akan mulai zaman Paleozoik. Setelah itu Mesozoik, Cenozoik. Ya, jadi masa-masa ini kalau kamu lihat sangat pendek ya, jadi kurang lebih 1 bulan, setengah bulan, 5 hari. Seperti itu bayangannya. Oke. Jadi umur bumi kalau memang kamu gambarkan berapa juta, itu bisa kamu ibaratkan seperti ini. Nah, sekarang yang perlu kamu hafal adalah kamu lihat nama-nama zamannya. Kita punya Paleozoik, Mesozoik, Cenozoik. 3 nama ini yang kamu tolong hafalkan. Oke. Sekarang kita mulai dari Paleozoik. Jadi Paleozoik itu bisa kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 masa di dalam zaman Paleozoik. Ya, ada Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous ya, dan Permian. Oke, jadi nama-nama ini juga kalau bisa kamu hafal lebih bagus. Tapi sebenarnya ketika kamu nanti belajar IJU lebih bagus kamu menggunakan bahasa Jepang. Karena seperti ini Paleozoik ditulis dengan kanji, bukan katakana. Ya, kalau Cambrian dia pakai katakana, Ordovician pakai katakana, yang lain juga kadang-kadang ada yang pakai kanji. Jadi kalau memang bisa kalian mau belajar lebih bagus kalian langsung pakai bahasa Jepang untuk mempelajari zaman batu ini, ya. Ini dari Cambrian kita mulai dari fauna-fauna, kemudian Ordovician mulailah ikan terbentuk. Di masa Silurian pembentukan ozon, UV-nya mulai berkurang dan tumbuhan paku mulai terbentuk. Nah, disinilah mulai menarik ya pembentukan ozon. Artinya apa? Selama di sini ozon itu masih hampir tidak ada. Jadi ikan-ikan reptil, ikan zaman dulu itu masih banyak, tapi tanpa ada ozon, sinar UV terus masuk ke dalam bumi. Ya. Kemudian Devonian itulah dimana ikan-ikan ini mulai naik ke atas menjadi amfibi. Tumbuhan-tumbuhan yang dari tadi baru yang paku menjadi gimnosperma, ya tumbuhan biji. Ya. Kemudian setelah itu di masa Carboniferous dari amfibi dia berubah evolusi menjadi reptil. Kemudian yang tadinya tumbuhan pakunya single dia akan menjadi hutan, mulai menjadi hutan, banyak sekali hutan situ, tumbuhannya akan menjadi hutan. Dan di masa Permian trilobite ini bentuknya seperti ini ya, hewan yang seperti ini trilobite itu punah dan tumbuhan paku menjadi sedikit. Oke, jadi ini adalah akhir dari zaman Paleozoik. Oke, jadi kamu bisa melihat cerita di Paleozoik seperti ini. Kedua, di zaman Mesozoik. Meso itu arti tengah, jadi zaman tengah. Kita mulai dari Triasik. Triasik itu zaman dimana mamalia bertelur muncul seperti platypus ya.
Kemudian mulai ada tumbuhan gimnosperma, itu makin banyak. Yang tadinya dia baru keluar, zaman dulu tumbuhan paku lebih banyak ya, tapi mulai masuk masa Mesozoik, tumbuhan gimnosperma kan jauh lebih banyak daripada tumbuhan paku. Oke, kemudian di masa zaman Jurassic ya, seperti yang ada di Jurassic Park di film, burung dan dinosaurus dan tumbuhan angiosperma akan jauh lebih banyak. Dan di masa ini, dinosaurus ya, reptil ini akan yang menguasai bumi. Ya. Mamalia masih kecil sekali seperti itu, masih seperti tikus atau misalnya platypus kecil-kecil ya. Setelah itu di akhir masa Jurassic ada meteor jatuh ke bumi dan dinosaurus punah. Masuk zaman Cretaceous ya, Cretaceous itu dinosaurus dan ammonite punah. Kemudian disitulah mamalia ya mulai menguasai dunia. Karena mamalia itu kan kecil bentuknya ya. Karena kecil, dia bisa menghindari kepunahan dari meteor. Ya, ketika meteor jatuh, si mamalia masih mengendap di bawah tanah dan sebagainya. Jadi kita masih selamat. Setelah itu masuk masa Cenozoik. Ya, di masa Cenozoik itu dibagi menjadi dua, Paleogen dan Neogen. Paleogen itu adalah di mana mamalia banyak berkembang biak, dan disitulah dari monyet mulai berubah menjadi manusia awal ya, manusia awal. Dan juga muncullah Homo erectus. Kamu juga pernah belajar ya ini di pelajaran sosiologi atau geografi zaman dulu. Oke. Kemudian setelah itu kita punya zaman Neogen, di mana manusia-manusia ini mulai berubah menjadi Neanderthal. Kemudian dan manusia modern ya kita hari ini. Dan di saat itu ketika manusia sudah bisa berpikir, sudah bisa bekerja dalam grup, mammoth itu punah menjadi makanan-makanan dari manusia ini. Baik, itu saja untuk pelajaran evolusi kali ini. Jadi ini adalah akhir dari video biologi. Nanti kamu harus bisa banyak menghafal, terutama kosakata di dalam bahasa Jepang ya. Jadi setelah kalian datang ke Jepang, kalian beli buku dalam bahasa Jepang, kamu lihat kanji-kanjinya, itu yang harus kalian hafalkan. Jadi yang namanya pertarungan dalam pelajaran biologi adalah seberapa dalam kamu mengetahui mengenai materi itu, dan juga seberapa luas kamu tahu mengenai kosakata di dalam bahasa Jepang. Baik, kalau begitu harus semangat belajar. Benkyou ganbatte kudasai. Sayonara.